Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Haji Sanasution SP sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Tebing Tinggi Timur. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu Guru Majelis Guru SMA Negeri 2 Tebing Tinggi Timur. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita semua untuk dapat berbagi di ruang guru kita untuk sesi berbagi budaya positif oleh saya Ismunaya Nasution, CGP Angkatan 9, kelas 29, Kepulauan Meranti. Salawat dan salam marilah sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan dari alam yang penuh dengan kebodohan, dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, adapun rangkaian kegiatan kita pembukaan oleh saya sendiri, yang kedua nanti menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga kita melakukan ice breaking, yang keempat kata sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah, yang kelima materi oleh saya sendiri, yang keenam sesi tanya jawab, yang ketujuh umpan balik dari Bapak Ibu Guru, yang terakhir pembacaan doa oleh Pak Sono nanti, dan yang terakhir penutup. Semoga kegiatan ini berlangsung sesuai diharapkan. Oke. Sekarang mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon semua Bapak Ibu Guru dan peserta yang hadir di ruangan ini untuk bernyanyi. Indonesia tanah air, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Acara berikutnya yaitu kita melakukan ice breaking sebentar ya Ibu. Jadi ada dua kelompok yang saya bagi, kelompok Bu Inga, Pak Ian, Pak Sono, Pak David, Bu Nunung dan Bu Desi. Itu adalah kelompok jika. Jadi mohon Bu Inita kasihkan kertasnya kepada mereka untuk menulis kata jika, sambung aja jika apa gitu, terserah masing-masing aja. Mohon ya. Kemudian untuk kelompok Juria, Bu Pera, Bu Yunita, Bu Desi, Indra, Bu Indar, Fitri, dan Pak Iwan, itu adalah kelompok maka. Jadi satu jangan kalimat jika buat aja terserah mau apa gitu kan. Jadi jika apa terserah tulis aja, jangan diucap-ucapkan dulu ya. Nanti akan ada sesinya. Oke, sudah siap Bapak Ibu? Oke, sudah ya. Yang kelompok jika ada yang sudah siap? Pak David sudah siap? Kelompok jika? Silakan. Jika aku Superman, maka saya pergi liburan. Apakah itu nyambung Bapak Ibu? Iya. Kita sejodoh di sini. Oke, selanjutnya. Nah, ini kesepakatan kita Bapak Ibu. Agar diskusi berlangsung tenang dan tentram. Jadi ada beberapa kesepakatan yang sudah saya tuliskan. Yaitu yang pertama tepat waktu. Yang kedua berpakaian yang sopan. Selanjutnya saling menghargai dalam diskusi. Oke, semua mohon kepalkan tangannya. Ada sesuatu yang tersimpan dan berharga di situ. Nanti ada kawan kamu yang membujuk. Dunia semua di dunia, buka coba apa di dalamnya. Ini adalah pulpen. Kamu mau? Mau? Ya boleh kamu ambil. Nah, silakan. Nah, apa maksudnya Bapak Ibu? Yunita tidak mau mengasih, saya mau mengasih. Itu siapa yang mengendalikan kami berdua? Saya sendiri dan Yunita sendiri. Begitulah Bapak Ibu murid kita. Kita tidak bisa mengendalikannya sesuai keinginan kita. Yang itu namanya teori lanjut. Nah, maksudnya kita tidak bisa mengendalikan orang lain. Slide berikutnya. Nah, ini dia teori kontrol dari Dr. William Glasser. Ilusi. Ilusi kalau guru mengontrol murid itu hanya hayalan Bapak Ibu saja. Tidak bisa mengontrol murid.
Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kamu ngasih dia tambahan nilai, bintang, dan sebagainya, itu hanya ilusi. Kalau enggak dari dalam diri. Nah, ada teori stimulus respon dan kontrol. Jujur Bapak Ibu, yang pertama yang sering kita lakukan. Kebutuhan kita sama. Semua manusia kebutuhannya berbeda. Itu di teori kontrol. Semua orang melihat hal yang sama. Itu salah. Semua orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu yang sering kita lakukan. Kita mengubah murid-murid kita biar kita sama dengan mereka. Padahal itu tidak bisa. Apa itu makna disiplin? Selama ini kita berpikir disiplin. Tata tertib, peraturan, patuh, hukuman. Itu tata tertib menurut kita. Selalu aja manusia itu dihubungkan dengan ketidaknyamanan. Disiplin ya, kamu nggak disiplinnya. Mana tata tertibnya, mana peraturannya, selalu itu yang kita sampaikan. Coba kita selain berikutnya, apa sebenarnya makna disiplin? Ini Bapak Ibu makna disiplin. Menjalankan budaya positif tanpa adanya ancaman atau kekerasan dari orang lain. Salah satu organisasi atau institusi pendidikan yang memiliki nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ini adalah tujuan daripada kurikulum Merdeka, yaitu menjadi murid yang berprofil pelajar Pancasila. Ini nilai-nilai kebajikan dari beberapa organisasi. Ada profil pelajar Pancasila, ada PYP, ada 9 pilar, petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup, kemudian GSPN esensial virtus, dan yang terakhir proyek nilai-nilai kebajikan. Profil pelajar Pancasila itu Bapak Ibu ada 6 dimensi. Yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri. Yang ketiga bernalar kritis. Yang keempat berkebinekaan global. Yang kelima bergotong royong. Dan yang keenam kreatif. Ini yang kita terapkan insya Allah tahun depan, yaitu kurikulum Merdeka. Diharapkan anak murid kita ini ya hasilnya, produknya. Anak-anak murid yang berprofil pelajar Pancasila. Nah, ini adalah game. Nama panggilanku, nilai-nilai kebajikan yang ada pada namaku. Jadi, misalnya Ismu nilai kebajikan yang terdapat pada nama saya integritas. Yang kedua, semangat. Yang ketiga, mandiri. Dan yang keempat, usaha. Nama panggilan Nita. R-nya nasionalisme dan I-nya integritas. Iya. T-nya toleransi. Iya, boleh. Dan A-nya amanah. Oke, terima kasih ya kepada guru-guru. Oke, itu hanya permainan aja, bukan harus ada nama kamu di situ ya. Ini materi berikutnya, motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Apa perbedaan keempatnya? Mari kita simak Bapak Ibu. Motivasi yang pertama, manusia berperilaku karena ada 3 yang harus dilakukan. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini sudah saya bahas waktu hari Senin itu. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dia berbuat untuk dapat hadiah, ujian dan sebagainya. Dan inilah Bapak Ibu yang kita harapkan untuk anak-anak kita. Mereka berperilaku itu karena untuk diri mereka, untuk menghargai mereka diri sendiri, bukan orang lain. Dan mereka percaya terhadap nilai-nilai kebajikan yang tadi. Maka itu diharapkan anak-anak kita memiliki motivasi yang ketiga. Oke, selanjutnya hukuman. Kita baca sama-sama Ibu ya. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tidak nyaman, korban mendapatkan keadilan, murid atau anak akan tersakiti. Jadi mana yang bisa kita laksanakan Bapak Ibu? Ada 2. Konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Yang kedua, tidak nyaman atau murid untuk jangka waktu pendek. Yang berikutnya, korban bisa diabaikan. Dan yang terakhir, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Ini yang kita harapkan Bapak Ibu. Restitusi merupakan pilihan. Menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan. Jadi misalnya ada 2 orang yang berantem. Aldi sama Dian misalnya berantem. Jadi kalau ibu bapak melaksanakan restitusi,
si korban akan mendapatkan ganti, bukan sekedar minta maaf. Kemudian anak yang berperilaku tadi, yang berbuat salah tadi, yang melanggar nilai-nilai kebaikan tadi, akan kita berikan penguatan. Jadi dia tidak akan malu datang ke kelas setelah kita kasih rumput, pasti anak-anak. Tapi kalau kita kasih restitusi, dia akan merasa masuk dengan legowo. Jadi intinya anak-anak tidak boleh dikasih hukuman. Nah, apalagi hukuman itu perilaku pasif agresif meningkat. Semakin Bapak Ibu hukum, semakin dia berbuat. Jelas nggak? Pernah nggak merasakan hal seperti itu? Pernah kan? Semakin kita tegur, dia semakin agresif. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Sudah banyak kan contohnya? Dia tidak takut dan itu tidak akan berperilaku bagi dia. Bu, berapa bu rumputnya bu? 100 bu. Ditantangnya kita. Semakin kita hukum. Kemudian berlaku hanya pada sebuah institusi, hanya berlaku di sekolah kita. Tidak akan berlanjut ke kehidupan nyata. Kemudian kata-katanya seperti ini. Kamu harus, nah kamu Bapak Ibu baca di situ kan? Peraturannya adalah kamu harus ngejar rumput, kamu harus memastikan WC. Nah itu dia bahasanya kalau dia hukuman. Kemudian kita tengok konsekuensi. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, memerlukan monitoring dan supervisi terus menerus melihat apakah si Sunan sudah masukkan tadi, terus disupervisi, terus dipantau. Kemudian membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Bahasanya seperti ini. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih, itu bahasanya. Nah, kalau yang terakhir yang kita harapkan ke depannya, masalah terpecahkan kalau melakukan restitusi. Murid belajar bertanggung jawab untuk dirinya, bukan untuk orang lain. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang akan berkelanjutan karena dia memiliki nilai-nilai kebajikan. Bahasanya seperti ini. Apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Kita tidak mengasih solusi. Kita minta dia yang mencari solusi. Silakan. Nah, apa dampaknya? Negatif kalau hukuman. Nah, itu lagi di atas. Ada lagi. Murid atau anak membenci peraturan. Kemudian, ini dampaknya negatif. Awas kalau dilakukan lagi ya. Nanti awas kamu. Terus itu pasti mode paksaan. Mendorong untuk menyalahkan diri. Kemudian dia akan menganggap dirinya buruk karena sudah dihukum. Murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Dia tidak akan pernah jujur sama kita kalau kita terus memberikan hukuman. Mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, membayar impas kesalahannya. Jadi impas-impas saja, nggak ada pembelajaran fisik. Kemudian bagaimana kalau konsekuensi? Murid atau anak menghormati peraturan. Kemudian netral, tidak buruk, tidak juga baik. Lakukan apa yang saya katakan, pasti Bapak Ibu guru melakukan seperti itu. Kemudian dia stimulus respon. Harus ibu kasih dulu aksi, baru dia bereaksi. Tidak ada dorongan dari dalam diri. Kemudian mendorong kepatuhan. Dia hanya patuh sama orang ibu, sama Bapak Ibu. Konsep dirinya baik. Murid atau anak belajar taat peraturan. Kemudian mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Ini Bapak Ibu yang terakhir. Murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian bahasa itu akan menjadi nilai positif. Bahasa yang ibu sampaikan boleh seperti ini. Apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Tanya dulu dia. Mana tahu dia berbuat itu bukan karena dari hatinya, karena ingin menunjukkan kekuasaan dan sebagainya. Kemudian ada teori kontrol, mendorong disiplin positif. Konsep dirinya kuat. Dia bukan karena orang lain, tapi karena dirinya. Kemudian murid atau anak belajar memecahkan masalah. Apa yang bisa kamu lakukan nak jika kamu sudah merusak lampu? Nah, itu bahasanya. Bukan ganti ya 50.000, enggak itu lagi bahasanya. Apa yang bisa kalian lakukan untuk memperbaiki itu? Nah, itu dia kalau restitusi. Kemudian anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Tidak bisa ada yang mengontrol kita ya. Jangan karena kehadisan datang kita waktu, bukan. Memang itu berasal dari dalam diri kita. Itu seperti itu contohnya. Jadi anak-anak pun seperti itu. Oke ya. Nah, oke ya, selanjutnya hukuman. Dampak para murid marah, merasa bersalah, rendah diri dan mengasingkan diri. Kemudian tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai. Misalnya dia melukai dirinya. Dibuat guru, hukuman itu dibuat guru. Menyakitkan, guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir dan merendahkan. Saya ini semua sudah pernah saya lakukan ini Bapak Ibu. Menyindir, menyalahkan, mengkritik, bahkan merendahkan. Kemudian selanjutnya konsekuensi, kita lihat kehilangan hak, waktu jeda seorang diri.
penahanan. Misalnya, kamu terlambat diarian, ya Bu, cabut rumput ya. Akhirnya dia terlambat untuk masuk belajar. Itu dia kalau konsekuensi. Kemudian sudah diketahui masuk akal, dia udah tahu konsekuensinya. Cabut rumput, mengkarut, dia udah tahu. Kemudian dibuat oleh guru dan murid atau anak. Selanjutnya membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan dan menerapkan konsekuensi. Nah, ini Bu, Bapak Ibu ya, sekali lagi mudah-mudahan kita bisa melakukan ini di sekolah kita. Restitusi. Murid atau anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat memperbaiki diri. Berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Ibu nggak boleh memaksa dia, kalau dia nggak mau cerita jangan dipaksa. Ibu mau sunat nanti cerita sama ibu ya. Kalau dia nggak mau jangan dipaksa lagi Bu. Karena itu harus berasal dari dalam dirinya. Ada undangan untuk mengatakan yuk kita berbicara-bicara dulu. Nah itu dia restitusi. Dibuat oleh murid atau anak. Kemudian menguatkan guru, menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan, berpikir restitusi murid atau anak. Oke. Nah ini dia dihukum oleh penghargaan. Saya paling sering nih. Siapa yang bisa menjawab soal kimia kasih bonbon coklat? Saya mau kalau udah ingat itu ya Bapak Ibu. Ternyata hukum memberi penghargaan sama dengan menghukum murid. Yang pertama pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan tidak efektif. Yang ketiga penghargaan merusak hubungan. Yang keempat penghargaan mengurangi ketepatan. Yang kelima penghargaan menurunkan kualitas. Dan yang berikutnya penghargaan mematikan kreativitas, dan yang terakhir menghukum. Jadi artinya apa? Karena ibu mengendalikan dia untuk membuat sesuatu. Ayo, siapa yang bisa maju ke depan akan dikasih bintang. Itu artinya ibu sedang menghukum, bapak sedang menghukum. Nah, selanjutnya, nah ini dia bahasanya. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar mereka berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi kalau Bapak Ibu memberikan hadiah itu karena Ibu tidak yakin mereka bisa, maka dikasih hadiah itu tidak boleh. Penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran sesungguhnya. Jadi hukuman dapat menghancurkan kreativitas murid. Oke, selanjutnya restitusi, sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Inilah Bapak Ibu semuanya inti dari pembelajaran budaya positif ini sebenarnya. Apa itu restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Apalagi pengertian restitusi? Restitusi itu juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi itu kita bekerja sama dengan murid kita. Nah, apa ciri-ciri restitusi? Yaitu yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Jadi jangan ditebus kesalahan anak-anak kita, tapi belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Kalau dia tidak mau direstitusi, ibu tidak boleh memaksa. Selanjutnya, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi kita tahu kenapa dia berbuat salah. Jadi kita tuntun dia. Selanjutnya, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi ini adalah cara yang paling baik. Restitusi itu fokus pada karakter, bukan tindakannya lagi. Jangan ibu fokus pada kesalahannya. Ibu fokus kepada dia, muridnya. Kemudian restitusi itu menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi jangan dikeluarkan lagi murid kita dari kelas kalau dia mengganggu. Artinya kalau ibu keluarkan dia dari kelas, ibu tidak bisa mengajari dia nilai-nilai kebajikan. Biarkan dia di dekat kita, biar kita ajari. Oke, selanjutnya. Nah, masuk lagi kan? Biar saya istirahat sebentar. Ini merangkai kata, ada di situ 4 kata yang bisa dipersilahkan, yang bisa merangkai kata. Mic-nya siapkan ya Bu Yunita, manakah ada yang mana? Silakan. Seperti apa?
penghargaan. Oke. Bapak Ibu, masuk kita ke keyakinan kelas. Udah pernah masuk ke kelas 12-nya? Itu adalah contoh keyakinan kelas. Kita tengok ya. Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Apa nilai kebajikannya? Yaitu keselamatan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker atau mencuci tangan setiap saat? Itu untuk kesehatan atau keselamatan. Jadi Bapak Ibu, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut dengan nilai keyakinan. Dengan kamu yakin itu bermanfaat bagi kamu, kamu tidak terpaksa melakukannya. Oke, selanjutnya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak teratur? Ada yang bisa membantu saya membacanya? Bu Yunita, mohon. Kenapa sih tidak mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Karena nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan, apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Begitulah anak-anak kita Bapak Ibu. Dia merasa dia diatur aja. Tapi kalau kita ganti menjadi keyakinan, itu akan lebih memotivasi dia untuk melaksanakan keyakinan. Nah, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu, inilah kebutuhan kita. Enggak murid kita semua. Yang pertama ada kebutuhan untuk bertahan hidup. Apa contohnya? Makan, minum, tidur, pakaian dan sebagainya. Kemudian kebebasan. Kita tidak mau diatur orang. Kita mau bebas. Kemudian kesenangan, tentu. Kita tengok anak-anak kita di kelas kadang. Kasihan saya setelah belajar ini, saya kasihan kadang. Kemudian penguasaan, ingin diakui kehebatannya dan sebagainya. Dan ini dia, kita tengok anak-anak kita ini kayaknya seperti ini. Kasih sayang dan rasa diterima. Quiz ya, kita masuk ke quiz. Bimo, seorang anak TKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Bimo jika respon Bimo seperti slide berikutnya. Coba kita baca responnya. Oke, yang kedua, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Berarti dia butuh apa? Kasih sayang. 5, posisi kontrol guru. Penghukum, membuat rasa bersalah. Teman ya, bukan tema ya. Teman, pemantau, dan manajer. Ayo kita masuk. Nah, ini dia posisi kontrol guru yang pertama, penghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Ini paling banyak. Berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam. Kemudian kalau teman, membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Yang keempat, menghitung dan mengukur. Yang terakhir yang paling baik, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kalau penghukum, guru pasti berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan. Itu penghukum. Tapi kalau membuat rasa bersalah, kamu sudah mengecewakan ibu, nak. Kamu sudah membuat orang tuamu malu, nak. Itu membuat rasa bersalah. Kemudian ada teman, lakukan untuk ibu ya. Ya sudah, nanti ibu yang beresin. Itu sebagai teman. Yang selanjutnya pemantau. Ini nih, apa peraturannya? Apa konsekuensinya? Apa sanksinya? Apa yang telah kamu lakukan? Apa yang terjadi sekarang? Itu adalah nggak tahu bagaimana kita ya. Lanjut, manajer. Nah, ini yang kita harapkan kita semua ya Bapak Ibu. Apa yang kita yakini
nak, maka sebelumnya sudah ada keyakinan kelas. Jadi kita tanyakan lagi ya, apa yang kita yakini? Apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya? Nah, seperti itu. Jadi kita menanyakan keyakinan kelas lagi. Nah, kasus. Ini yang bisa jawab ya. Gak ada hadiah sih, karena saya gak ini pemantau ya. Silakan. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Itu nanti posisinya sebagai apa ya, dicatat Bapak Ibu ya. Kemudian sanksi atau konsekuensinya apa? Kemudian yang terakhir, ya sudah kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bereskan. Yang terakhir, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Oke, ada yang mau? Silakan menjawab kasus 1, 2, 3, 4. Sebagai posisi apakah Bapak Ibu guru di situ? Jika perkataannya terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Nah, itu apa itu sebagai apa? Sebagai Hukum. ya, sebagai penghukum ya. Terlambat lagi ya. Garis diskusi. Jadi boleh Bu, saya nggak lakukan ketiga-tiganya boleh. Silakan. Kalau misalnya Bu Fitri mau langsung ke sini boleh. Tapi tengok apakah dia pelanggarannya ringan atau nilai-nilai kebaikannya tidak begitu berat. Tapi kalau sudah berantem tumbuk-tumbukan, Bu Fitri harus melaksanakan ketiga-tiganya. Panggil dengan tenang, stabilkan identitasnya. Ibu tidak mau tahu lagi siapa yang salah. Ibu tidak perlu lagi siapa yang salah. Itu tidak perlu sama Ibu. Silakan kita dulu. Kemudian validasi. Apa tujuan kamu memukul dia, Yudi? Pasti kamu punya tujuan. Iya Bu. Pasti dia bercerita. Saya diejek Bu. Ayah saya disebut namanya. Pasti dia cerita kan? Kita diamkan dulu sampai dia bercerita dengan tenang. Terakhir, Ibu yakin kalau kamu tidak bisa mengontrol emosimu, pasti bisa kamu tumbuh dia lebih fatal lagi. Saya pun pernah seperti itu. Kita katakan seperti itu pada dia. Saya pernah melakukan kesalahan. Jangan kita sok-sok gitu kan, tidak pernah melakukan kesalahan. Baru tanyakan keyakinan. Kira-kira keyakinan apa yang kamu langgar? Ya Bu, tidak menghormati teman. Ah, itu jawaban yang paling. Jadi solusinya bagaimana? Saya ke depannya akan menahan emosi saya, Ibu. Nah, itu yang kita harapkan. Itu siapa nih? Biar kita praktek segitiga restitusi. Kalau saya udah praktek sama Arman, videonya ada di YouTube. Jadi Ibu-ibu boleh dong praktek di sini. Silakan masuk ke sesi tanya jawab. Silakan, ada yang mau ditanyakan, 1 atau 2 orang, mohon Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Fikri, guru sejarah. Ada satu hal yang membebani saya ingin bertanya. Untuk menjadi seorang guru yang berposisi sebagai manajer, apakah peraturan sekolah itu harus dihapus atau tetap ada sebagai untuk menjadikan kita sebagai guru manajer? Oke. Boleh jawab ya mungkin? Posisi guru manajer tidak menggunakan peraturan lagi, tapi menggunakan keyakinan. Posisi peraturan kita yang berkata-kata negatif itu bisa kita ganti. Dari peraturan kita yang ditempel di dinding bisa kita ganti menjadi keyakinan kelas dengan mengubahnya menjadi bahasa yang positif. Misalnya ada di situ, dilarang terlambat, jangan lagi tepat waktu. Sama aja sebenarnya, cuman bahasanya yang berbeda. Bisa mungkin? Oke, kalau merubah kata-kata menjadi lebih positif, apakah sistem poin itu masih tetap diterapkan atau bagaimana? Untuk posisi manajer, poin sebenarnya tidak diperlukan lagi karena kita bukan pemantau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, karena memang kegiatan kita sudah hampir mau selesai, menutup, jadi saya tidak memperpanjang kalimat. Jadi saya hanya ingin memberikan sedikit respon ya terhadap kegiatan kita pada pagi hari ini, yaitu presentasi dari Bu Ismu Nayati Nasution, CGP Angkatan 9 Kabupaten Kepulauan Meranti, berkaitan dengan budaya positif sekolah. Ya, jadi Bapak Ibu, untuk budaya positif di sekolah ini memang sudah sangat layak untuk mulai kita terapkan bersama-sama. Ya, sebab memang kalau tidak ada budaya positif, maka lingkungan sekolah kita itu tentu akan
negatif, nah, istilahnya ya. Nah, jadi untuk budaya positif ini Bapak Ibu tentu ini membutuhkan kerjasama, kolaborasi kita semua, baik sesama majelis guru dan juga kepada semua siswa kita. Dan yang di sini yang paling dalam budaya positif sekolah ini yang paling penting harus diperhatikan adalah keyakinan kelas dan istilahnya, keyakinan kelas dan juga berbagai macam tadi materi yang disampaikan oleh Ibu. Nah, berkaitan dengan tadi ada yang mempertanyakan mengenai manajer, proses manajerial tadi itu memang sebenarnya Bapak Ibu kita itu memang yang paling untuk supaya budaya positif di sekolah ini dengan cara manajerial tadi itulah yang paling pas yang kita laksanakan. Cuma kita harus fleksibel Bapak Ibu, kita kan harus bertahap, tidak bisa langsung gitu kan. Nah, sebab kita untuk melaksanakan budaya positif di sekolah ini juga kita tidak ada pedoman, sebab pedoman itu penting untuk melaksanakan. Sedangkan di dalam agama itu tidak ada pedoman, Al-Quran, Sunnah. Dalam negara kita juga ada pedoman, Undang-Undang Dasar, Pancasila, ya kan? Dalam pemerintahan ada peraturan gubernur, peraturan menteri, sebagainya macamnya. Tidak bisa kita memberikan kebebasan seperti itulah saja seperti yang manajerial tadi, karena kita sudah punya pegangan. Ya inilah dia yang menjadi sebenarnya pegangan itu semacam tata tertib yang kita buat itu termasuk semacam keyakinan kelas, termasuk keyakinan juga itu. Cuma dia lebih universal ya, lingkungan sekolah pokoknya kan. Nah, tapi kalau untuk melaksanakannya, walaupun perak Al-Quran dan As-Sunnah itu sudah mati, tetapi kita melaksanakannya tetap dengan cara-cara yang berakhlak itu aja, berakhlak dengan cara-cara yang bahagia, menyenangkan seperti yang tadi. Nah, jadi untuk hal-hal mengenai budaya yang berhubungan dengan budaya positif di sekolah ini, kita tetap saja dulu menjalankan apa yang sudah kita komitmenkan bersama mengenai tata tertib yang sudah ada itu, sebab itu sudah kita komitmenkan. Nah, untuk kedepannya apakah itu mesti kita tiadakan atau kita ubah, itu dapat kita bahas bersama lagi dan itu ya. Nah, sebab kalau saya untuk saat ini walaupun kita menjalankan budaya positif di sekolah ini dengan cara yang menyenangkan, yang bahagia, ya dengan proses manajer yang disampaikan tadi, tetapi untuk saat ini menurut saya kita memang harus punya rangka atau pedoman ya yang bisa menjadi rambu-rambu bagi anak-anak kita agar tidak melakukan pelanggaran saja ya. Nah, jadi kegiatan pada hari ini sangat positif sekali, banyak ilmu yang kita dapat. Mudah-mudahan kita pelan-pelan mulailah, kalau rasanya itu memang baik untuk sekolah kita, pelan-pelan lah kita laksanakan secara bertahap ya, tidak langsung gitu kan ya. Jadi mungkin saja yang bisa saya sampaikan. Semoga kegiatan kita pada hari ini berjalan dengan alhamdulillah sudah berjalan lancar dan semoga bermanfaat dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk selanjutnya kami persilakan kepada Wisnu. Terima kasih kepada Bapak. Benar tidak mungkin langsung berubah ya Bapak Ibu. Kita sama-sama berkolaborasi untuk kebaikan. Nah, selanjutnya pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Pak Sono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sallim ma'hadana wa sallim madrasatana wa sallim jam'iyatana khususan SMA Negeri 2 Tanjung Balai min afati dunya wa min azabil akhirah innaka ala kulli wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih. Dengan berakhirnya doa dari Pak Sono, berakhir juga acara kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Guru dan Bapak Kepala Sekolah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sono absen, Pak Sono.